Jakarta mulai Senin akan PSBB lagi. Jadi kerjanya dari rumah. Di rumah aja, di rumah lagi, di rumah lagi. PSBB akan diberlakukan lebih ketat daripada sebelumnya. Karena apa? Karena di Jakarta angka yang positif COVID-19 terus meningkat. Di Jakarta itu jumlah tempat tidurnya kemungkinan sampai bulan Desember sudah tidak. Coretan Lukman, semua jadi obrolan. Assalamualaikum, ketemu lagi sama gua Lukman. Gua kali ini akan membahas seputar rencana Pemprov DKI Jakarta yang akan memberlakukan PSBB mulai Senin depan. Pemberlakuan PSBB yang lebih ketat. Namun lagi-lagi, belum berlaku sudah diprotes oleh para menteri. Gua akan coba jelasin dulu nih. Kenapa Anies mau memberlakukan PSBB kembali. Menurut Gubernur DKI ini, Pak Anies mengatakan bahwa Jakarta ini sudah semakin darurat. Angka positif corona semakin meningkat dan belum ada menunjukkan tren penurunan. Sehingga Pemprov DKI menarik rem darurat untuk mencegah persebaran COVID-19 ini. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengatakan bahwa kalau ini tidak direm, maka Desember nanti mungkin rumah sakit yang dari Jakarta tidak mampu menampung pasien COVID-19 ini. Padahal alokasi tempat tidur sudah mencapai 5.500. Dan ini sudah mau habis. Hampir rumah sakit di Jakarta ini sudah penuh untuk menangani pasien yang positif ini. Sehingga Pemprov DKI memutuskan mulai Senin 14 September PSBB diberlakukan kembali. Semua bekerja dari rumah. Work from home, WFH. Lalu pertanyaannya, apakah semuanya bekerja dari rumah? Tidak. Ada 11 sektor yang diizinkan. Ini masuk pengecualian. Namun tentunya 11 sektor ini pun diawasi dengan ketat. Jadi perlu diketahui juga nih guys, Gubernur DKI bahkan meminta kepada karyawan yang dipaksa masuk ke kantor dalam kondisi sakit untuk melaporkan kepada Satgas. Nanti perusahaannya akan ditutup. Jadi nggak main-main ini ya. Bisa kebayang ini. Untuk membantu Pemprov paling tidak apa sih yang bisa kita lakukan? Apa sih yang bisa kita lakukan untuk membantu pemerintah? Ada yang sangat sederhana. Paling tidak menurut gua, satu, kita kurangin keluar rumah yang tidak perlu. Kurangin ngumpul-ngumpul, kurangin begadang bergerombol, nggak ada gunanya. Sering cuci tangan menggunakan sabun. Dan kemana-mana bawa hand sanitizer. Lalu jangan lupa pakai masker. Masker itu wajib. Begitu keluar rumah, gunakan masker. Karena sesuai semboyannya nih, menggunakan masker ini bisa untuk maskerku menyelamatkanmu dan maskermu menyelamatkanku. Itu ya. Itu yang. Terus kenapa para menteri ini pada protes? Siapa saja mereka yang udah protes? Apa alasannya protes? Tentu masing-masing
Menteri punya alasan sendiri-sendiri. Artinya semuanya punya kepentingan, ya pasti ujung-ujungnya alasannya untuk masyarakat lah. Di antara menteri yang memprotes adalah mengkhawatirkan tepatnya itu dengan kebijakan Pak Anies ini adalah Menteri Perindustrian Pak Agus Gumiwang. Menteri Perindustrian ini khawatir dengan pengumuman tersebut karena beberapa hari terakhir tren kinerja industri sudah relatif membaik, terutama di industri manufaktur sudah menyentuh angka 50,8 atau sudah diambang batas minimum pada bulan Agustus lalu, sehingga dia khawatir sekali dengan pembatasan PSBB yang ketat ini akan mempengaruhi kinerja industri manufaktur yang ada di Indonesia. Jadi ini Menteri Perindustrian sangat mengkhawatirkan itu. Tak hanya Menteri Perindustrian, ada juga Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar. Dia mengkhawatirkan keadaan yang sama dengan Menteri Agus Gumiwang. Katanya perlu ada pengecualian di sektor industri yang bisa menjalankan protokol kesehatan. Ia menilai Kadin bisa menciptakan standar yang bisa diikuti tiap industri dan hal ini perlu didorong untuk diakomodir oleh Pemprov DKI Jakarta. Ini menurut Wakil Menteri Luar Negeri. Protes-protes itu disampaikan dalam kekhawatiran, disampaikan dalam rapat pembukaan Koordinasi Nasional Kamar Dagang dan Industri Kadin. Tak hanya dua menteri tadi, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto juga mewanti-wanti dampak PSBB ini. Menurutnya, jika PSBB diberlakukan ada risiko jalur distribusi yang terganggu. Menurut dia sih, kelancaran jalur distribusi diperlukan termasuk jalur logistik supaya usaha dan perekonomian tetap berjalan. Karena menurutnya PDB kita ini, PDB Indonesia 50%-nya konsumsi. Jadi kalau distribusi tidak lancar, maka ekonomi akan terganggu. Itu dari para menteri. Tapi tentunya Pemprov DKI Jakarta, Pak Anies memberlakukan kembali pasti punya kajian. Tidak serta-merta hanya sekedar memberlakukan tanpa memikirkan dampaknya. Cuman yang pasti Pak Anies nih, kalau nanti dibatasin lagi, tolong masyarakat Jakarta, terutama yang kurang mampu, diperhatikan. Karena kalau udah nggak bisa keluar, pekerjaan juga terganggu, mereka yang buruh lepas apalagi, itu butuh sekali subsidi. Jadi dibatasin, tapi juga tetap harus diperhatikan. Jangan sampai bukan mati karena corona, tapi malah mati karena kelaparan. Jangan lupa komentar dan saran, gue tunggu ya, demi perbaikan gue ke depan. Tetap di Coretan Lukman. Assalamualaikum.